Hai teman-teman, apa kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik ya. Sebelumnya, perkenalkan kembali, saya Senasari dan Gardiana, saya mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani, Unjani, jurusan Informatika. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini, saya ingin kembali lagi sharing atau berbagi kembali pengetahuan yang menurut saya menarik dan tentunya juga bermanfaat untuk teman-teman simak. Penasaran materi seperti apa? Stay tune. Baik teman-teman, materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai Scrum Accountabilities. Mungkin beberapa dari teman-teman ada yang tahu dan ada juga yang masih belum tahu. Apa sih Scrum? Apa sih Scrum Accountabilities? Yuk kita simak. Baik teman-teman, akuntabilitas Scrum bertindak dengan bertanggung jawab. Panduan Scrum 2020 atau Scrum Guide 2020 menggunakan istilah akuntabilitas alih-alih peran. Akuntabilitas sendiri dapat didefinisikan untuk Scrum Master, pemilik produk atau Product Owner, lalu pengembang atau developer. Ide atau pemikiran di balik istilah akuntabilitas ini sendiri yaitu setiap orang yang secara aktif berpartisipasi dalam tim Scrum bertanggung jawab. Tapi untuk apa? Yaitu untuk 1. Memenuhi tanggung jawab, 2. Pelaksanaan tugas, lalu yang ketiga pemenuhan komitmen kerjasama serta hasil. Baik teman-teman, selanjutnya ada persyaratan untuk tanggung jawab atas hasil. Pada Scrum Guide 2020 berisi sebuah pernyataan yang bunyinya penekanan pada komitmen dalam artefak dan manajemen diri daripada pengorganisasian diri agar Scrum Team dapat mengambil tanggung jawab baik untuk semua aktivitas yang berhubungan dengan produk maupun hasil, penting untuk memiliki kualifikasi yang tepat. Dengan kata lain, artinya sederhananya, tim tidak hanya harus mengatur pekerjaannya sendiri secara independen, tetapi juga dapat memutuskan siapa yang melakukan apa, kapan, dan bagaimana yang harus dikerjakan dalam tim. Selanjutnya ada akuntabilitas tim dan mereka yang terlibat. Di sini ada sebuah pernyataan. Seluruh tim Scrum bertanggung jawab untuk menciptakan peningkatan yang berharga dan bermanfaat di setiap sprint. Akan timbul pertanyaan, apa artinya pernyataan tersebut secara rinci bagi developer, product owner, dan Scrum Master? Yuk kita simak. Teman-teman, bagi developers bertanggung jawab atas hasilnya meliputi pembuatan sprint backlog. Yang kedua, pengembangan yang dilakukan sesuai dengan definisi yang telah disepakati. Lalu yang ketiga, melakukan penyesuaian rencana harian untuk mencapai tujuan sprint. Lalu bagi product owner bertanggung jawab atas hasilnya meliputi memaksimalkan nilai produk yang dikembangkan, manajemen backlog produk yang efektif, termasuk pengembangan dan komunikasi tujuan produk, pembuatan, dan komunikasi item backlog dengan penentuan urutan. Lalu yang ketiga, selain itu, product owner juga harus memastikan bahwa jaminan simpanan produk transparan dan item dapat dimengerti. Lalu bagi Scrum Master bertanggung jawab atas hasilnya meliputi yang pertama, menjaga efektivitas tim Scrum. Untuk mencapai hal ini, Scrum Master layaknya membahas aktivitasnya terhadap pengembang dan pemilik produk serta terhadap organisasi secara terperinci. Lalu kedua, mendukung para pengembang dalam manajemen mandiri, kerjasama antar interdisipliner, dan fokus pada peningkatan yang akan dibuat. Jika perlu, dia membantu menghilangkan hambatan dan memastikan implementasi acara Scrum yang produktif dan positif, termasuk kepatuhan terhadap waktu. Lalu yang ketiga yaitu membantu pemilik produk untuk menentukan tujuan produk serta manajemen simpanan dalam perencanaan produk empiris. Lalu yang keempat, membantu organisasi misalnya dengan perencanaan, pengenalan, pelatihan, serta bimbingan Scrum dan juga memastikan terjalinnya pemahaman yang lebih baik tentang Scrum di antara pesertanya. Teman-teman, itu tadi merupakan penjelasan rinci mengenai pertanggungjawaban developer, product owner, serta Scrum Master dalam Project Scrum. Selanjutnya ada accountability versus role in Scrum. Mengapa Scrum Guide menekankan akuntabilitas dan mengesampingkan istilah peran? Nah, gagasan dibaliknya yaitu penunjukan bukan tentang deskripsi pekerjaan, tetapi tentang tanggung jawab minimum yang diperlukan untuk menjalankan Scrum, seperti halnya tanggung jawab seorang Scrum Master, Product Owner, dan Developers. Dapat dibayangkan bahwa deskripsi pekerjaan akan jauh lebih luas
apabila dideskripsikan melalui tanggung jawab yang dibutuhkan atau diperlukan pada sebuah Scrum. Dengan kata lain, dengan tidak menggunakan peran sebagai istilah, Scrum memilih pendekatan yang berbeda dari kerangka kerja atau model prosedural lainnya. Seperti misalnya mendeskripsikan tanggung jawab partisipan yang berpartisipasi dalam Scrum tersebut. Nah, begitu teman-teman, apakah bisa dipahami? Baik teman-teman, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sharing, yang bisa saya bagi pada video kali ini. Sekali lagi, apabila teman-teman punya argumen, pendapat, ataupun referensi yang berbeda, silahkan cantumkan dalam kolom komentar di bawah. Akhir kata, saya Senasiri dan Gardiana pamit undur diri. At last but not least, be happy and peace.